Konvoy hari ini, Jumat 19 Juli 2024, merangkum 2 berita pilihan, antara lain, Hasto Kristianto absen dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di DJKA, hingga berita Bareskrim bongkar jaringan internasional penggelapan sepeda motor. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak penuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. PDIP ungkap Hasto absen dari panggilan KPK karena sudah ada kegiatan lain. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi kepada wartawan Jumat 19 Juli 2024. Roni mengatakan pihaknya memang menerima surat panggilan dari KPK. Kuasa hukum Hasto menyebut panggilan itu bukan untuk kasus Harun Masiku di mana Hasto sempat diperiksa sebelumnya. Ia mengatakan Hasto menghormati KPK dan proses hukum yang berlangsung. Namun, Hasto tak bisa memenuhi panggilan karena sudah ada kegiatan lain yang terjadwal. Diketahui, KPK memanggil Hasto terkait kasus korupsi di PPK Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hasto dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Setelah menjadi saksi dalam kasus Harun Masiku, kini Hasto Kristianto kembali menjadi saksi dalam kasus lainnya. Seperti hampir di setiap kegiatan selalu ada campur tangan Hasto Kristianto di dalamnya. Selanjutnya, Bareskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana fidusia penggelapan sepeda motor jaringan internasional senilai lebih dari 800 miliar rupiah yang dilakukan oleh 7 orang pelaku. Mereka diringkus dari 3 provinsi yang berbeda, dan aksi dari para pelaku ini bisa merugikan negara hingga 50 miliar rupiah. Sebanyak 675 kendaraan roda 2 dengan berbagai macam jenis ini disita oleh petugas Bareskrim Polri dan ditempatkan di Slok Polri, Pulau Gadung, Jakarta Timur, usai mengungkap tindak pidana fidusia penggelapan sepeda motor dari Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Selain mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, polisi turut menemukan barang bukti lainnya seperti dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak 20.000 unit sepeda motor dalam rentang waktu sejak Februari 2021 lalu sampai dengan Januari 2024. Tak hanya itu, polisi juga meringkus 7 orang tersangka yang berperan sebagai debitur, penadah, perantara pencari penadah, perantara pencari debitur, dan eksportir. Mereka menyelundupkan motor tersebut ke 5 negara, yakni Rusia, Nigeria, Hong Kong, Taiwan, dan Vietnam. Adapun modus operandinya, para pelaku berpura-pura membeli motor secara resmi di leasing menggunakan KTP masyarakat yang didapatkan secara acak, salah satunya dari sosial media. Aksi para pelaku ini juga menimbulkan kerugian negara mencapai 49.598.400.000 rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 35 atau pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan atau pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 480 KUHP dan atau pasal 481 KUHP tentang tindak pidana fidusia dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pengungkapan telah berhasil mengamankan 675 unit kendaraan bermotor dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak 20.000 unit sepeda motor rentang waktu Februari 2021 sampai 2024. Dalam hal ini, dampak kerugian ekonomi kasus ini terjumlah sekitar 878.238.400.000 rupiah, di mana ini terakumulasi dari harga per sepeda motor kita ambil rata-rata dengan total leasing sekitar 40 juta kali 20.666 unit sehingga menjadi angka yang tadi kita temukan. Di samping itu kita melakukan akumulasi potensi kerugian negara nilai pajak per sepeda motor, yaitu kita ambil rata-rata 800.000 kali 266, yaitu sekitar 49.598.400.000.
Kami ulangi, 49.598.400.000. Pengungkapan tindak pidana fidusia dan penipuan ataupun penggelapan ini ditemukan di 6 TKP, yaitu di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, di mana 5 negara ekspor yaitu Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria. Segala cara dihalalkan untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan semoga para pelaku bisa segera diproses secara hukum dan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian Voyo hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voyo.id dan follow Voyo.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.